Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di kelas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Ini pertemuan 2 ya, dan masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Ini video pertemuan kedua ya. Kita akan membahas konsep dasar manajemen proyek. Di sini udah mulai lebih dalam, tidak lagi tentang proyek itu seperti apa, tapi kita sudah masuk ke bagaimana konsep-konsepnya untuk memanage sebuah proyek. Dan juga terutama udah langsung masuk ke sistem informasinya ya, tidak lagi secara umum. Oke, kita akan mulai aja. Pertama, kita ulas dulu nih beberapa pengertian manajemen proyek ya. Jadi menurut Schwabel, manajemen proyek merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk aktivitas suatu proyek dengan maksud memenuhi atau melampaui kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Jadi dia merupakan kumpulan dari pengetahuan, skill, dan tools ya untuk memenuhi harapan sebuah proyek. Itu manage-nya, pengertian manajemen proyek. Lalu menurut Soeharto, manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai jangka pendek yang telah ditentukan. Nah, di sini udah ada kata-kata merencanakan, mengorganisasikan ya. Ini salah satu pengertian manajemen proyek menurut Soeharto. Nah, sedangkan menurut buku yang jadi acuan kita nih, buku PMBOK, manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Agak mirip menurut Schwabel ya, agak mirip yang PMBOK ini dengan pengertian menurut Schwabel. Intinya sih ada pengetahuannya, ada alatnya, gitu, dikombinasikan untuk melaksanakan aktivitas yang ada di sebuah proyek. Tapi kalau menurut Soeharto tadi ya kata kuncinya adalah merencanakan dan mengorganisasikan. Oke, lanjut. Ini ada beberapa manfaat manajemen proyek. Jelas kan manajemen proyek itu kita perlukan, tapi kita lihat nih manfaatnya seperti apa. Yang pertama, penerapan manajemen proyek itu bermanfaat untuk satu efisiensi. Oke, baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu. Oke, jadi untuk efisien ya. Yang kedua adalah kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang ditentukan. Ini mungkin part of manage ya, part of mengorganisasikannya. Tadi menurut pengertian Soeharto tadi, kontrol itu mengontrol, mengorganisasikan juga hal yang sama lah. Lalu poin ketiganya adalah meningkatkan kualitas. Oke, proyek kita perlu ada kualitas, bahkan perlu ditingkatkan kualitasnya. Itulah tujuannya memanage. Oke. Lalu keempat, meningkatkan produktivitas. Ini mungkin lebih ke dari sisi people-nya ya. Bagaimana people ini bekerja sehingga output-nya lebih baik. Lalu kelima, bisa menekan resiko yang timbul sekecil mungkin. Ini nanti mungkin dibahas di manajemen resiko ya. Ada juga sebenarnya. Dalam manajemen proyek ini ada juga yang disebut manajemen resiko. Mungkin nanti di minggu keberapa kita akan bahas tentang manajemen resiko ini. Lalu selanjutnya ada koordinasi internal yang lebih baik. Itulah tujuannya manajemen proyek ya. Dan terakhir adalah meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Nah, ini juga perlu nih.
kita perlu perencanaan dan pengorganisasian gitu, supaya si tim tuh jelas pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya jelas gitu kan ya, dan nanti si tim punya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Juga loyalitas terhadap timnya pun tinggi. Kalau yang diperintahkan jelas dan skupnya pun jelas gitu kan, tidak kemana-mana. Oke, kita lanjut. Di sini ada tentang pentingnya manajemen proyek. Jadi ada beberapa alasan yang menguatkan pentingnya manajemen proyek. Nah, yang pertama ini adalah kompresi daur hidup proyek. Jadi memang daur hidup proyek itu cukup cepat ya. Jadi kita harus ditekan oleh waktu yang cepat ini, lalu bagaimana proyek bisa berjalan gitu ya. Jadi proyek harus bisa berjalan dengan waktu yang singkat, yaitu jadi bagaimana harus memanage waktunya. Lalu ada kompetisi global. Jadi kalau kita ingin proyek kita bagus gitu dan dilihat oleh orang luar gitu, kita harus melakukan manage yang bagus gitu supaya uh, proyeknya berhasil dan bisa juga dilihat oleh orang luar bahwa proyek kita sukses seperti itu. Juga ada pengembangan pengetahuan yang pesat. Ini lebih faktor eksternal. Jadi pengetahuan di luar tuh begitu cepat, metode-metode yang dipakai juga berubah-berubah, maka kita perlu memanage proyek supaya tidak ketinggalan zaman gitu kan. Ibaratkan kalau kita membuat software gitu kan ya, kita harus lihat juga nih di luar tuh software udah seperti apa gitu kan. Kita harus melakukan manajemen terhadap proyek pembuatan software kita mengikuti pasar yang berkembang supaya tidak tertinggal zaman. Ada poin keempatnya itulah perampingan badan usaha. Jadi bisa jadi uh, people-nya itu sedikit ya, tenaga kerjanya sedikit, tapi proyeknya karena di-manage dengan baik, maka hasilnya pun bisa jadi baik. Lalu pentingnya manajemen proyek itu ada faktor pada pelanggan. Pelanggan biasanya butuh misalkan laporan yang cukup detail mengenai progres proyeknya, jadi faktor pelanggan pun uh, menjadi hal yang penting untuk menguatkan manajemen proyek ini. Selanjutnya, sebuah organisasi profesional untuk para ahli manajemen proyek didirikan dengan nama Project Management Institute atau PMI. Jadi ada organisasinya ya untuk ahli manajemen proyek tuh. Tadi itu ada bukunya, PMBOK, juga sekarang kita mengenal ada organisasinya, namanya bukan PMI Palang Merah Indonesia ya, tapi ini PMI, Project Management Institute. Lalu manajemen proyek sangat cocok untuk suatu lingkungan bisnis yang menuntut kemampuan akuntansi, fleksibilitas, inovasi, kecepatan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Ini agak apa ya, faktor bisnis ini agak krusial ya. Dia perlu akuntansinya bagus, lalu fleksibel si manajemen proyek itu dan cepat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang ada prosesnya nih manajemen proyek tuh. Ada proses input, ada proses fungsi manajemen proyek, ada outputnya. Jadi kalau di inputnya itu kita punya tujuan, kita harus jelas dulu tujuannya proyek ini apa, sasarannya apa, informasi-informasi yang kita ketahuinya seperti apa, data-data yang kita perlukan untuk proyek ini seperti apa, juga sumber dayanya. Itu input dari sebuah proyek. Lalu ada fungsi untuk memanage si proyeknya adalah perencanaannya seperti apa, pengorganisasiannya seperti apa. Mungkin kalau perencanaan itu adalah kalau kita ngomongin sistem informasi ya, perancangan layoutnya seperti apa, perancangan sistemnya mungkin seperti diagram-diagramnya seperti apa, diagram prosesnya, flowchartnya seperti itu kayak gimana. Lalu desain tadi layoutnya gimana, database seperti apa, itu perlu planningnya. Lalu dalam pengorganisasian kita perlu
lihat nih resource kita punya berapa nih, orangnya berapa gitu kan. Lalu dalam pelaksanaannya pun, dalam pembuatan software mungkin perlu dilihat nih, apakah kita menggunakan metodenya metode Scrum yang memerlukan ada daily meeting kah gitu. Juga ada sprint meeting setiap 2 minggu gitu, jadi pelaksanaannya pun ada. Juga ada pengendalian, mungkin controlling setiap 2 minggu kita ada review si pembuatan project software ini seperti apa gitu ya. Ini ada fungsi manage-nya, lalu ada fungsi proses output-nya, itu adalah optimasi kinerja proyek, output biayanya pun harus masuk, ada output mutu, waktu, dan safety ini ada K3 ya, keselamatan kerja ya. Tapi misalkan kalau di software, apakah ada tetap safety atau K3 tetap ada sih. Walaupun tidak se-concern untuk proyek fisik ya. Di proyek software pun sebenarnya ada, tetap ada. Di sini ada catatan adalah proses manajemen proyek dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pengendalian yang didasarkan pada input-input seperti tujuan dan sasaran proyek, informasi dan data yang digunakan, serta penggunaan sumber daya yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi input-input ini digunakan dalam fungsi manajemen proyek untuk menghasilkan output yang optimal gitu kan ya. Mau biaya, mau mutu, mau waktu kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan tadi ya, ada tujuan, sasaran, informasi, data, dan sumber daya. Itu inputnya. Dan dalam prosesnya ada fungsi manajemen proyeknya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada segitiga manajemen proyek. Jadi, kalau kita ngomongin proyek, ada 3 hal yang cukup penting. Gitu kan ya, ada 3 batasan di sini ya. Ada scope, ada cost, ada time. Jadi, target proyek itu tergantung pada 3 ini. Scope, cost, dan time. Kita lihat deskripsinya. Ketiga batasan atau triple constraint, scope, time, dan cost ini saling berkaitan satu sama lain. Misalkan terjadi penambahan ruang lingkup proyek, scope ya, maka menyebabkan bertambahnya panjang waktu atau time, pengerjaan proyek pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya. Jadi satu membesar, maka yang lain pun ikut membesar gitu kan. Scope-nya mengecil, bisa jadi time dan cost-nya pun mengecil. Jadi inilah segitiga manajemen proyek. Jadi yang jadi pusatnya adalah si target proyek ini ya. Dan tiga hal tadi, triple constraint tadi, scope, time, dan cost mengikuti. Oke, itu segitiga manajemen proyek itu yang perlu ditekankan ya. Selanjutnya, ini penjelasannya ya, 3 faktor pembatas lingkup manajemen proyek untuk mencapai hasil sesuai sasaran. Yang tadi kita bahas ada 3. Yang pertama ada scope atau ruang lingkup proyek itu adalah batasan atas aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek sesuai harapan. Batasannya misalkan dalam kita pikir lagi tadi sistem informasi rumah sakit ya. Mungkin skupnya adalah dari mulai pendaftaran pasien, terus menuliskan rekam medis pasien gitu kan ya, sampai cetak resep. Hanya skupnya hanya sebegitu gitu. Bisa jadi nanti waktu dan cost-nya tidak begitu besar. Tapi kalau misalkan skupnya ditambah sampai pembuatan aplikasi untuk di apoteknya, misalkan gitu ya, pembelian penjualan apotek, skupnya bertambah, mungkin waktu atau time dan cost atau biaya pun bertambah kayak gitu ya. Jadi sebelum mengerjakan sebuah proyek, kita perlu tahu dulu skupnya sampai segimana. Lalu tadi faktor kedua adalah time atau waktu, adalah batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi waktu pun bergantung pada skupnya ya. Berapa banyak fungsi yang kita pakai dalam pembuatan proyek ini. Juga yang poin ketiga itu adalah faktor cost atau biaya. Adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek.
Nah, ini gunanya manage itu adalah seperti ini. Kita punya cost yang terbatas, lalu dan waktu yang terbatas, bagaimana kita memanage berapa orang yang kita butuhkan, sumber daya apa aja yang kita butuhkan. Apakah hanya orang gitu, apakah ada tools yang harus kita beli atau kita gunakan, atau sewa tempat kah gitu kan, sewa internet seperti itu misalnya, atau sewa server untuk mendeploy aplikasinya, itu perlu kita manage. Mungkin nanti di pertemuan minggu-minggu ke depan ada tentang pembahasan biaya ini ya. Oke, itu segitiga manajemen proyek ya. Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita mulai mendalami teknik dan metode manajemen proyek. Ini baru listnya aja ya. Ada beberapa metode manajemen proyek. Pertama menggunakan PERT chart, ada juga menggunakan Gantt chart, ada menggunakan event chain diagram, ada runs chart, juga ada project cycle atau optimization gitu. Ini metode-metodenya nanti kan kita akan bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Mungkin yang paling sering digunakan adalah Gantt chart. Jadi ada metode Gantt chart. Jadi itu melihatkan uh, perkembangan dari waktu ke waktu. Gitu kan. Misalkan dalam minggu ini atau bulan ini, fungsi apakah yang sudah selesai di sebuah proyek itu. Gitu kan, ya. Minggu berikutnya, apa yang selesai itu menggunakan Gantt chart. Toolsnya sebenarnya adalah Microsoft Project, tapi kalau kita pakai Excel pun sebenarnya bisa, walaupun kalau pakai Excel hanya melihat waktunya saja, tidak melihat ada effort di situ, misalkan poin kesulitan tiap fungsi atau tiap task dalam suatu proyek. Jadi ada catatan juga nih di antara di antara metode-metode yang ada, metode PERT chart dan metode Gantt chart lah yang paling banyak digunakan. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan di minggu selanjutnya ya. Khusus untuk membahas tentang metode Gantt chart atau PERT chart. Oke, selanjutnya ini ada 4P, konsep manajemen proyek sistem informasi. Apa aja 4P itu ya? Jadi manajemen proyek perangkat lunak ya, atau sistem informasi yang efektif berfokus pada 4P. Yang pertama adalah people atau manusia. Yang kedua adalah produk atau produk ya. Ketiga adalah proses, ya proses ya. Keempat adalah proyek atau project. Jadi ada 4P, people, product, process, and project. Itu. Kita lihat pengertian masing-masingnya. Manusia harus dikelola ya, yang people ini ya. Manusia harus dikelola untuk melakukan proyek secara efektif. Itu yang kedua, komunikasi dengan pelanggan atau pemangku kepentingan stakeholder ya, dan pemangku kepentingan lainnya harus terjadi sehingga lingkup kebutuhan proyek dapat dipahami. Yang ketiga, proses yang dilakukan bagi manusia dan produk harus dipilih. Maksudnya prosesnya yang mana saja dan oleh siapanya gitu ya dikerjakan. Lalu keempat, ada proyek ini harus direncanakan dengan memperkirakan upaya dan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kerja. Oke, jadi ada tasnya dan ada waktunya. Itu nanti kita menggunakan Gantt chart ya untuk melakukan manajemen tersebut. Yang terakhir adalah mendefinisikan hasil kerja, membuat pos pemeriksaan kualitas, ya, quality checking, ya, quality assurance, dan mengidentifikasi mekanisme untuk memantau dan mengendalikan kerja yang ditetapkan pada perencanaan. Ini ada beberapa metode juga yang digunakan. Misalkan kalau menggunakan metode Scrum, ada board-nya tuh, board kerjanya ya, dari to-do-nya, dari mulai to-do kerjaan, ke progress, on progress pekerjaan, sampai ke finish, on checking, dan revisi. Jadi ada, kalau kita menggunakan metode Scrum, itu ada board untuk memantau dan mengendalikan kerjaannya. Itu konsep 4P dalam manajemen proyek sistem informasi. Selanjutnya, ini pengertian yang lebih dalam mengenai masing-masing P-nya ya.
Di P yang pertama, people atau manusia, itu adalah faktor manusia sangat penting, sehingga muncul model kematangan kemampuan manusia, atau people capability maturity model, atau people CMM. Oke. People CMM berfungsi eh, untuk organisasi perangkat lunak untuk meningkatkan kesiapan perangkat lunak sistem informasi itu dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada bahkan manusianya pun, people-nya pun ada modelnya. Lalu P yang kedua adalah produk. Ini tujuan akan mengidentifikasi keseluruhan tujuan proyek dari sudut stakeholder. Jadi kita harus melihat juga ini mengidentifikasi keseluruhan keinginan dari stakeholder. Lalu ruang lingkup identifikasi ya, ada fungsi dan perilaku mencirikan produk. Yang ketiga adalah setelah tujuan dan ruang lingkup dipahami, kita akan bangun solusi-solusi alternatif untuk dipertimbangkan dalam pembangunan produk tersebut. Lalu P ketiga adalah proses, jadi proses adalah untuk merealisasikan agar komponen tujuan proyek yang tadi dapat tercapai maka pelaksanaan proyek membutuhkan tahapan-tahapan yang terintegrasi. Lalu serangkaian tugas yang berbeda, gitu kan ya, milestone, tonggak penting, hasil kerja dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas-aktivitas kerangka kerja disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan proyek. Jadi mungkin dalam prosesnya agak beda ya aktivitas-aktivitasnya disesuaikan dengan kebutuhan proyeknya. Bisa jadi menggunakan metode Scrum atau bisa jadi menggunakan metode Agile gitu atau yang lainnya dalam prosesnya ya. Lalu si proyeknya atau si produknya ini adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu organisasi tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi memang sudah spesifik ya, maunya seperti apa di proyek ini. Jadi itu konsep 4P. People, ya, terus produk, proses, dan proyek. Oke, selesai sih. Jadi pertemuan ini fokus kepada uh, konsep manajemen proyek sistem informasinya seperti itu. Dan di akhir sini kita mempelajari bahwa kita punya yang namanya 4P di sini dalam manajemen proyek sistem informasi itu yang perlu ditekankan. Juga tadi ada beberapa teknik dan metode. Ini baru list aja, nanti kan kita bahas di pertemuan berikutnya secara detail. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertemuan kedua kita sudah dapat nih ya metodenya atau tekniknya atau bahkan konsep manajemennya 4P ini sudah dapat dipahami. Kalau sudah dapat dipahami, mungkin saya cukupkan video kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda dan mungkin lebih spesifik lagi membahas tentang hal lain dalam manajemen proyek sistem informasi. Kalau gitu saya cukupkan videonya dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.